Oke, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Puji Tuhan saya bisa berdiri di hadapan Anda. Itu semua tidak kurang karena berkat dan karunia serta pimpinan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dan kedua, saya ingin mengucap syukur dan terima kasih juga pada sekolah bisnis kita yang telah mendidik saya, telah memberikan saya satu pengarahan, bimbingan yang tiada pernah berhenti. Satu pengajaran yang mengubah kehidupan saya dan akhirnya memberi saya kesempatan untuk berbicara di hadapan Anda semua. Kita beri aplaus buat sekolah bisnis kita, United Core Vision. Ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang, ya. Karena itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Handri Wiguna. Saya datang dari Kota Bandung. Saya dilahirkan di Kota Bandung 31 tahun yang lalu, dan saya terlahir sebagai anak ke-9 dari 9 bersaudara, ya. Banyak memang, saya tahu Bapak Ibu. Ya mungkin dulu belum banyak hiburan, jadi ya mau gimana lagi ya. Tapi harus bersyukur Bapak Ibu. Seandainya dulu sudah banyak hiburan, ya mungkin saya nggak ada. Betul ya. Semua ada hikmahnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebagai anak ke-9 dari 9 bersaudara, ya terlahir sebagai seorang anak bungsu. Terus terang saya banyak belajar dan banyak menikmati banyak hal dari keluarga saya, dari kakak-kakak saya, dari orang tua saya, dan dari sejak kecil, ya saya kecilnya juga sama seperti Anda, ya saya lahir bugil tentunya, ya, dan belum bisa bicara, boro-boro memotivasi, menjalani kehidupan aja belum, ya artinya saya lahir juga sama seperti Anda, dan saya menikmati masa kecil yang rata-rata kebanyakan anak-anak sebaya saya alami, ya, mulai dari sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, dan seterusnya. Ya, di sekolah dasar waktu itu saya seorang anak yang kurang berprestasi dalam pendidikan. Ya, jadi nggak pernah bisa masuk ranking. Tapi entah kenapa mungkin salah seorang kakak saya itu melempar satu tantangan. Waktu itu saya senang banget bermain bulu tangkis Bapak Ibu. Satu keluarga itu dari papa saya, dari kakak saya, itu semuanya bisa main bulu tangkis. Dan buat saya itu satu olahraga yang menarik sekali. Sehingga saya juga belajar untuk bermain bulu tangkis, ya, tapi satu yang membuat saya agak bete waktu kecil, ya, karena sementara ayah saya, papa saya, kemudian kakak-kakak saya itu pakai raket yang bagus-bagus Bapak Ibu. Kalau waktu angkatan jadul, mereknya Carbonex, betul ya? Aduh, seneng banget gitu ya ngelihatnya, aduh, kayak megang juga, kayak megang apa gitu. Nah, tapi waktu itu saya juga dibeliin raket, tapi yang harganya 2.500. Dan itu nggak ada mereknya sama sekali. Saya sakit hati banget waktu itu ya. Tapi ya sudahlah, karena mungkin saya dianggap ya saya belum terlalu bisa bermain bulu tangkis gitu. Tapi terus terang saya pengen sekali dapatkan raket Carbonex 8 waktu itu Bapak Ibu. Nah kemudian kakak saya yang tertua, yang laki-laki tertua, itu mungkin melihat kayaknya ini anak perlu dipancing gitu loh. Kemudian beliau katakan seperti ini, kalau kamu bisa ranking 1, nanti kakak belikan raket Carbonex 8. Oke, saya bilang ya. Kemudian disitulah saya memulai kebiasaan yang sebelumnya nggak pernah saya lakukan Bapak Ibu. Yang awalnya Anda tahu nggak bisa masuk ranking, pendidikan juga biasa-biasa aja. Tapi karena ada dorongan motivasi yang begitu kuat, punya impian gitulah ceritanya ya, pengen Carbonex, akhirnya saya melakukan kebiasaan yang tidak biasa sebelumnya. Ya saya mulai belajar terus, belajar dan belajar. Akhirnya setiap ujian umum itu saya selalu jatuh sakit Bapak Ibu. Sakit. Demam, pokoknya waduh badan gak enak lah. Nah makanya setiap kali ujian itu mama saya itu selalu menyediakan makanan-makanan yang cukup bergizi, yang berbeda dibanding keseharian biasa. Nah, makanya kakak-kakak saya tahu kalau misalkan makanan agak enak nih, kemudian ada vitamin-vitamin, oh si bungsu pasti lagi ujian. Karena takut saya sakit Bapak Ibu. Nah saya syukuri saya punya orang tua yang benar-benar begitu memperhatikan dan mempedulikan anaknya Bapak Ibu. Ya. Kemudian akhirnya saya belajar, akhirnya saya bisa menembus ranking pertama dan saya dapatkan Carbonex 8 saya. Modal impian Bapak Ibu ya. Makanya banyak orang yang mereka ingin berhasil, mereka ingin mencapai sesuatu, tapi mereka nggak menyikapi sesuatu itu dengan begitu ngotot. Makanya mereka nggak dapat apa-apa. Ya, yang saya syukuri dari sejak kecil saya sudah belajar tentang hal itu Bapak Ibu. Nah itu Anda perhatikan nggak? Dari awal saya bukan orang yang berprestasi Bapak Ibu. Tapi karena ada kemauan, ada impian, dan mengubah kebiasaan, akhirnya sesuatu yang tidak biasa menjadi biasa. Nah, kalau kebiasaan yang buruk jadi kebiasaan, hasilnya pasti buruk. Tapi kalau kebiasaan yang bagus jadi kebiasaan, itu pasti luar biasa, betul nggak? Nah, karena itu sekarang bagaimana dengan kebiasaan Anda? Ya,
Setelah lulus SD kemudian saya masuk ke jenjang sekolah menengah pertama SMP, tapi ya nggak ada hal yang menarik lah di SMP, biasa-biasa saja. Nah, kemudian saya masuk SMA. Nah, dari sejak SMA ini saya mulai mengenal satu lingkungan yang cukup berpengaruh. Di situ saya belajar ternyata lingkungan itu bakal bisa sedikit banyak itu menentukan kita bakal jadi apa atau kita bakal seperti apa gitu loh. Karena pada saat saya lingkungan SMA, saya bergaul di lingkungan rekan-rekan yang kebetulan tidak terlalu memfavoritkan yang namanya pelajaran. Jadi kerjaannya itu main biliar Bapak Ibu. Nah, di situ mulai bolos ya. Kemudian saya pakai motor kan ya, motor Yamaha Force One waktu itu. Sejak saya bergaul dengan lingkungan itu, saya jadi nggak tahu kenapa punya penyakit tiba-tiba gitu ya. Kalau misalkan saya naik motor, sekolah itu harusnya belok kanan. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tangan saya nggak mau dibelokin ke kanan. Jadi terus saja, berhentinya justru malah belok kiri. Di situ tempat biliar. Itu udah otomatis Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa, kebiasaan ya. Dan itu bertahun-tahun, dari pagi suka bolos main biliar. Kalau misalkan nggak bolos pun pulangnya pasti main basket sebentar terus langsung biliar sampai malam. Itu setiap hari Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda bayangkan ya, kira-kira kalau saya hitung-hitung dulu mungkin saya udah seharusnya kalau saya nggak main biliar mungkin saya udah jadi jutawan di usia muda waktu itu kalau dikumpulin duitnya ya. Tapi karena kebiasaan buruk lagi-lagi itu menjerumuskan. Bapak Ibu kemudian di SMA saya belajar tentang oh ya berarti ternyata lingkungan itu cukup berpengaruh menentukan kebiasaan dan menentukan juga masa depan saya nantinya. Setelah lulus SMA ya masuk ke universitas, dan di universitas itu pada tahun pertama itu terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi saya dan bagi seluruh keluarga saya. Papa saya sebagai seorang pedagang itu mengalami sesuatu dengan usahanya sehingga kami sekeluarga itu harus keluar dari rumah yang kami tempati. Jadi kami rumahnya diambil ya kami harus pergi dari rumah itu dan kami tinggal satu keluarga itu di rumah kontrakan. Nah, di situ saya belajar Bapak Ibu. Saya melihat dan saya sangat menghargai sekali papa saya dan mama saya. Kenapa? Karena papa dan mama saya itu saat mereka jatuh di usia tua bahkan Bapak Ibu, usia sudah 60 tahun lebih saat itu, mereka tidak berhenti untuk berkarya dan bekerja Bapak Ibu. Untuk mereka menunaikan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Dan mereka tetap bekerja Bapak Ibu. Mereka membuka warung jamu. Anda bisa bayangkan berapa pendapatan warung jamu Bapak Ibu. Saya melihat ayah saya sudah sedemikian tua, dari pagi buka kios, kemudian nungguin di sana sama mama saya, malam baru tutup lagi, kadang suka sakit. Tapi di situ saya melihat ini papa saya memberikan satu teladan yang luar biasa Bapak Ibu. Dari warung jamu yang tidak ada apa-apa selain jamu Bapak Ibu, sampai akhirnya ada segala macam. Jadi seperti warung serba ada Bapak Ibu. Sampai penitik juga ada, jarum ada, benang ada. Semuanya ada. Di situ saya melihat, oh bekerja itu seperti itu gitu. Dan saya melihat satu teladan yang begitu luar biasa buat saya. Di usia tua beliau tidak pernah melepaskan tanggung jawabnya buat saya. Dan di situ pun saya belajar bahwa memang saat kita mungkin belum bisa apa-apa, kalaupun kita melihat orang tua kita susah payah banting tulang, kita tidak bisa berbuat apapun Bapak Ibu. Kita cuma sekedar bisa melihat. Kita cuma sekedar bisa mungkin bantu tenaga sedikit. Tapi kita nggak bisa bantu banyak. Dan di situ saya merasakan, aduh saya nggak mau hidup seperti ini. Saya nggak mau papa saya, mama saya terus bekerja di usia tuanya. Dan yang membuat saya kaget tentunya dari yang awalnya keadaan keluarga meskipun tidak berkelebihan, tapi juga tidak berkekurangan, menjadi sangat berkekurangan Bapak Ibu. Saya kuliah kebetulan di satu universitas yang bisa dibilang itu universitas yang cukup bonafit, ya, di mana materi itu memegang peranan penting. Rekan-rekan yang kuliah di sana, di awal mereka duduk di kursi, mereka bukan mengeluarkan buku Bapak Ibu, tapi mereka mengeluarkan alat komunikasi handphone dan lain sebagainya. Padahal Anda tahu tahun 96 handphone belum terlalu membudaya, betul ya? Tapi mereka semua punya Bapak Ibu, dan saya nggak ada. Nah itu saya aduh, kok saya jadi beda sendiri gitu loh. Nah yang lebih menarik lagi adalah pada saat saya biasa pergantian mata kuliah satu ke mata kuliah kedua, itu saya biasa jalan-jalan ke kantin. Sebagai seorang mahasiswa, anak muda, senang main basket ya, menunggu mata kuliah berikutnya, kadang suka lapar Bapak Ibu. Tapi terus terang, saya melihat makanan di kantin, teman-teman saya bisa menikmati, saya nggak bisa menikmati. Karena apa yang saya miliki setiap hari, itu nggak cukup buat beli makanan Bapak Ibu. Sehingga akhirnya waktu itu, saya sempat, aduh kenapa keadaan jadi kayak gini. Saya sering diam-diam saya nangis gitu ya, karena saya ngerasa saya nggak bisa lakukan apa yang orang lain lakukan. Saya nggak bisa menikmati apa yang rekan-rekan saya nikmati. Tapi
Satu yang saya lihat, kembali saya melihat kerja keras dari papa mama saya. Bukan papa mama saya nggak mau kasih saya uang Bapak Ibu, tapi karena mereka belum mampu untuk memberi saya uang lebih Bapak Ibu. Di situ yang saya belajar dan saya berpikir hanya sekedar dengan mengeluh, hanya sekedar dengan menangis, hanya sekedar dengan murung itu tidak menyelesaikan masalah. Saya yang awalnya banyak menikmati fasilitas, akhirnya fasilitas itu nggak ada sama sekali. Saya mulai berpikir kembali, otak bisnisnya udah mulai jalan lagi. Saya lakukan banyak hal untuk saya bisa mendapatkan uang tambahan untuk sekedar makan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Saya mulai jadi guru les. Jadi dengan modal otak pas-pasan, tapi saya cukup pede, saya pikir, saya cari pasar yang saya pasti bisa kendalikan, anak-anak SD. Nah, ya kan? Pelajarannya mudah. Saya nih mahasiswa, masa nggak bisa? Ya udah, saya mulai ngelesin dan ada beberapa murid les, ya anak les. Dan di situ terus terang Bapak Ibu, saya cukup syok. Karena ternyata waktu saya belajar dulu, pelajaran SD dulu, sama pelajaran SD saat saya kuliah, beda sekali Bapak Ibu. Jadi bahkan ada pelajaran SD yang saya nggak bisa, kebayang nggak? Ini gimana menyelesaikannya ya? Tapi karena saya memang terbiasa untuk bekerja pintar, jadi kalau setiap misalkan ada soal dari buku cetak atau dari gurunya diberikan, kemudian mereka nggak bisa selesaikan, mereka tanya sama saya, ya. Saya dalam hati saya panik, saya nggak bisa, ya. Tapi otak saya main. Kamu nih masa yang gini aja nggak bisa? Ya udah selesaiin dulu soal yang lain, nanti yang itu belakangan. Udah gitu waktu habis kan, selamat. Ya, pulangnya baru saya belajar gimana ini kunci jawabannya gimana ya? Diakalin Bapak Ibu. Untuk bertahan hidup, ya untuk bertahan hidup. Nah, kemudian selain itu Bapak Ibu, ternyata dari les apa segala macam itu juga saya mulai punya ambisi untuk saya ingin dapatkan lebih. Sehingga akhirnya sempat saya mau berhenti kuliah karena saya pikir saya mau fokus buat cari uang supaya saya juga bisa benar-benar bisa bantu papa mama saya. Tapi waktu itu papa saya bilang, papa punya anak 9, tapi dari 9 yang jadi sarjana itu cuma 2 orang. Papa pengen ada yang ketiga. Papa sekarang buka warung, papa akan lakukan apapun supaya kamu lulus kuliah. Di situ Bapak Ibu, saya ngerasa kalau saya berhenti kuliah, berarti saya membunuh impian papa saya. Jadi di situ meskipun saya nggak suka kuliah karena saya udah benar-benar senang dengan mencari uang, akhirnya saya paksakan kuliah. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini bagi Anda yang mungkin masih kuliah, saran saya Bapak Ibu, saya percaya bahwa Anda punya impian sehingga Anda jalankan bisnis ini, betul? Tapi satu hal Bapak Ibu, kalau sampai juga bisnis ini membuat Anda meninggalkan kuliah, kalau menurut saya itu kurang bijaksana. Kenapa? Karena Anda berhak untuk punya impian. Tapi orang tua Anda pun berhak untuk punya impian. Dan impian mereka adalah melihat Anda lulus. Ya. Jadi tetap bagi waktu antara kuliah Anda dan bisnis ini. Karena bisnis ini saya berani jamin selama Anda bisa mengatur waktu, bisnis ini sama sekali tidak akan mengganggu kuliah Anda. Kemudian saya teruskan ya sampai akhirnya saya lulus. Saat saya lulus, ini saya udah mulai naluri saya untuk saya pengen dapat uang. Itu semakin besar Bapak Ibu. Sehingga akhirnya setelah saya lulus, saya berpikir waktu saya lulus Bapak Ibu, saya di situ juga belajar. Dulu banyak sekali orang yang mengatakan, termasuk para senior saya, para orang-orang tua, ya mengatakan kalau kamu kuliah yang benar, IPK yang benar, yang bagus, kemudian sesudah kamu lulus, kamu cari kerja, dapat perusahaan bonafit, gaji lumayan, berumah tangga, hidup bahagia selamanya. Indah banget saya pikir ya. Indah sekali gitu loh. Tapi ternyata Bapak Ibu pada saat lulus bukan sesuatu yang indah yang kita hadapi. Karena apa? Karena pada saat benang di toga kita dipindahkan, di titik itulah kita menjadi pengangguran. Betul? Jadi kalau ada di antara Anda juga yang hadir ke sini sebagai seorang mahasiswa dan sudah berulang kali mendengarkan peluang dan informasi mengenai bisnis ini dan mengatakan, saya kan kuliahan, calon sarjana, masa jalanin bisnis kayak gini? Sebentar Bapak Ibu, mendingan jalanin bisnis yang kayak gini dibandingkan pengangguran. Betul ya? Dan lagi sarjana tidak menjamin Anda bisa dapat kerja yang begitu luar biasa buat kehidupan Anda. Tapi di bisnis ini, itu jelas. Bisnis ini bisa menjamin masa depan Anda Bapak Ibu. Jauh lebih baik ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, akhirnya saya lulus. Dan pada saat saya lulus, saya melihat papa saya menitikkan air mata, nangis, dia peluk saya ya, dan saya bersyukur ya, saya bisa memenuhi impian orang tua saya. Setelah saya lulus, saya juga sambil jadi marketing. Itu sebetulnya yang namanya marketing itu sebetulnya apa ya? Julukan yang
yang dibagus-bagusin sebetulnya. Karena apa? Karena ya marketing itu bahasa kerennya lah. Sebetulnya saya jualan semuanya Bapak Ibu. Mulai dari baju, sarung. Kalau pada saat lebaran, sarung. Terus kemudian busana muslim. Pada saat lebaran gitu ya laku ya. Kemudian sendal Bapak Ibu. Sendal pun, sendal jepit pun saya jual Bapak Ibu. Apapun yang bisa menghasilkan pendapatan, saya ambil Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu sarjana itu tidak menjamin sukses Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kita jangan jadi sarjana, bukan. Sarjana tetap penting. Hanya saja sarjana juga belum tentu sukses. Nah, di situ pada saat saya jualan sendal, ini sendalnya juga unik Bapak Ibu. Saya jualan, kalau yang namanya ego, harga diri, muka udah saya buang Bapak Ibu. Udah bukan tebal muka lagi, muka udah saya buang. Peduli amat, ya. Karena apa? Saya ingin hidup. Ya. Saya jualan sendal, itu sendalnya memang unik. Jadi sendal itu sendal reject. Kalau saya bawa sendal itu, saya bawa satu kantong plastik besar, transparan, di motor. Jadi begini. Saya bawa, ya, di belakang ada baju apa segala macam. Kalau misalkan orang mau pilih sendal, orang itu nggak bisa cuma sekedar tunjuk. Saya mau yang ini, nggak bisa Bapak Ibu. Kalaupun dia nunjuk yang ini, tetap saya nggak cuma sekedar mengeluarkan satu sendal. Tapi semuanya saya keluarin. Kenapa? Karena kiri dan kanan bisa beda. Nah, keren kan? Kiri sama kanan bisa beda Bapak Ibu ya. Ya Anda kebayang berapa murahnya itu sendal ya. Tapi semua dilakukan. Kenapa enggak Bapak Ibu? Malu, gengsi. Kalau malu, gengsi dan lain sebagainya nggak bikin kita jadi kaya, terus buat apa masih dipertahankan juga gitu loh ya. Tapi tenang Bapak Ibu, hari ini Anda diundang pengundang Anda bukan untuk menjadi penjual sendal. Tenang ya, tenang. Jangan terburu-buru menghakimi, oke? Nah, kemudian setelah saya lulus saya masih juga les privat apa segala macam, dan di situ saya merasakan juga, kok gini ya? Kalau saya kerja, saya dapat duit. Kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat duit. Buat saya itu masalah. Saya ingin supaya saya dapat pendapatan juga luar biasa gitu loh. Memang sih waktu itu pendapatan saya juga nggak main-main Bapak Ibu, jangan sembarangan. Saya bisa dapat 10 juta itu per tahun tapi ya. Dari segala macam itu, kebayang nggak? Udah kerja, udah menguras fisik, kehujanan apa segala macam, tetap juga dapat 10 juta per tahun ya. Saya pikir ini nggak bisa terus kayak gini gitu loh. Saya sebagai seorang guru les, saya ngerasa biasa dulu lesan saya itu setiap berapa kali itu bayar ya, baru tarik bayaran. Nah masalahnya Bapak Ibu, itu nggak mengenal kita sehat atau sakit. Kalau mau dapat duit, itu harus tetap jalan, harus tetap kerja, harus tetap ngelesin. Karena kalau sekarang misalkan saya 8 kali dibayar, kemudian pada saat yang ke-7, saya demam, sakit, nggak bisa pergi apa segala macam. Tapi hari saya sakit, itu adalah hari gajian Bapak Ibu. Saya nggak bisa apa-apa. Mau sakit, saya tetap ngelesin Bapak Ibu. Karena apa? Duit. Ya. Duit memang bukan segalanya Bapak Ibu. Tapi kalau Anda nggak punya duit, Anda kehilangan segalanya. Betul? Nah, kemudian di situ Bapak Ibu saya mulai berpikir, apa ya? Saya setiap hari akhirnya saya biasa ya, kalau yang namanya seorang pada saat udah melakukan maksimal, kok masih gini-gini aja? Kita lari sama yang di atas. Doa, Tuhan, saya bilang, saya ingin punya satu usaha, satu pekerjaan yang bisa menjamin masa depan saya, yang saya nggak harus seumur hidup bekerja seperti ini. Dan saya juga ingin tidak cuma sekedar bisa mencukupi diri saya sendiri. Saya punya orang tua. Papa mama saya sudah tua. Meskipun kami 9 bersaudara. Tapi kalau sekedar menunggu kakak-kakak sukses. Iya kalau sukses. Kalau belum, mau sampai kapan? Saya selalu berpikir seperti itu Bapak Ibu. Sehingga akhirnya itu yang membulatkan tekad saya. Saya berpikir meskipun saya seorang anak bungsu, bukan berarti saya harus menunggu. Meskipun saya seorang anak bungsu, saya bisa menjadi yang terdepan. Ya. Nah, kemudian di situ saya terus menerus berdoa sambil ngelesin jalan ya, kemudian marketing tanda kutip ya, terus jalan semuanya, dan akhirnya satu waktu ada telepon dari rekan saya yang dulu sama-sama satu SMA. Rekan saya ini bukan rekan yang se-SMA yang dulu sering main biliar, ya, suka berantem, bukan Bapak Ibu, tapi rekan yang beda partai ya. Yang satu partai putih, yang satu partai hitam kan. Nah beliau ini dari partai putih Bapak Ibu ya, dari golongan putih ya. Saat rekan saya ini telepon ya, beliau dengan gamblangnya langsung menanyakan, kamu sudah kerja atau belum? Saya bilang ya sudah. Sebetulnya itu gengsi Bapak Ibu, karena sebetulnya kan saya belum kerja
Ya sudah, saya usaha sendiri. Saya bilang, padahal ya usaha sendiri apaan sih? Cuma sekedar jadi guru les kok usaha sendiri. Ya sombong aja sedikit. Nah, tapi beliau saat itu mengatakan, kalau kamu mau dapat pendapatan lebih, ya saya ada sebuah bisnis. Dia bilang, bisnis apa? Saya bilang kan, saya masih terbiasa dengan rutinitas sehari-hari saya. Ya, nah kemudian saat itu beliau dengan polosnya juga mengatakan, ya seperti MLM katanya gitu. MLM? Itu kan MLM, terus terang Bapak Ibu sekalian, kakak saya yang wanita, yang paling tua itu sudah menjalankan bisnis MLM. Dan buat saya, bisnis MLM itu kok kayaknya caranya aneh buat saya gitu loh. Saya dengar dari banyak kalangan ya tentang bisnis MLM itu seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Jadi akhirnya saya bilang, ya deh, karena nggak enak buat bilang enggak. Tapi beliau saat itu bilang, kalau kamu mau dapat sesuatu yang lebih ya dari bisnis ini, kamu datang aja dulu, nggak ada salahnya. Beliau mengundang saya ke presentasi home meeting Bapak Ibu di sebuah rumah di Jalan Balong Gede di Bandung ya. Kemudian saya bilang iya, tapi saya nggak datang Bapak Ibu ya. Kemudian besoknya beliau telepon lagi Bapak Ibu, kenapa kemarin nggak datang? Segala alasan saya buat ya. Akhirnya beliau bilang ya udah nggak masalah, cuma kebetulan katanya besok ada lagi. Ya ampun, saya diundang lagi. Akhirnya karena berkali-kali diundang nggak datang, diundang nggak datang, diundang nggak datang, akhirnya saya nggak enak Bapak Ibu ya. Saya akhirnya datang. Ya udahlah, daripada hidup saya terganggu kan. Ya Anda bayangkan gitu. Itu yang telepon itu sesama jenis Bapak Ibu. Jadi hidup saya itu benar-benar diganggu. Ya sudah, daripada hidup saya terus menderita, saya datang aja. Pada saat saya perjalanan menuju ke tempat presentasi diadakan, ya, itu di sebuah rumah, dan itu ada pertigaan. Biasa saya punya penyakit tiba-tiba Bapak Ibu ya. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya pengen lurus aja, nggak mau masuk ke rumahnya Bapak Ibu. Tapi memang apesnya di pinggir jalan raya Bapak Ibu, pengundang saya itu lagi begini. Aduh, saya ngelihatnya wajah penuh harap ya, gembira. Saya jadi, aduh, hati manusia saya jadi tersentuh ya. Nggak enak gitu ya. Ya sudahlah, ya, dalam hati, aduh sial ya, benar-benar sial gitu ya. Ya udah, saya masuk aja, datang aja, dan di situ saya diberikan penjelasan mengenai bisnis ini. Dan di situ orang yang menjelaskan, saya melihat, wah, orang ini punya wawasan yang bagus. Ya, meskipun terus terang beliau mengatakan dan menceritakan tentang profil seorang Robert T. Kiyosaki, seorang yang menjadi konsultannya orang-orang ultra kaya di Amerika, yang beliau yang mengerti sekali bagaimana cara mendapatkan pendapatan dan membangun aset. Di situ beliau menjelaskan tentang Robert T. Kiyosaki. Saya sebagai guru les, saya masuk ternyata masih di kuadran kiri Bapak Ibu. Ya. Dan kuadran kiri dengan kasarnya beliau orang yang satu ini mengatakan di buku ini kuadran kiri itu disebutnya istilahnya kuadran miskin katanya. Kurang ajar saya bilang. Ya, karena saya pikir itu siapa itu Robert T. Kiyosaki, kenal juga enggak gitu ya. Berani-beraninya bilang saya miskin meskipun faktanya dalam hati iya juga gitu ya. Kebayang 10 juta per tahun Bapak Ibu ya. Nah, kemudian akhirnya ya sudahlah, terus masuk presentasi penjelasan tentang bisnisnya, penjelasan tentang produk dan lain sebagainya. Ini saya pikir menarik juga. Saya terkait dengan satu kata, wah ini akumulasi tanpa batas waktu. Sebetulnya setiap orang pasti bisa saya pikir. Dan ini mudah sekali. Dan satu hal yang saya lihat juga, di situ saya bisa mendapatkan satu masa depan yang selama ini saya inginkan. Bisa punya pendapatan yang besar, sehingga saya tidak hanya sekedar bisa mencukupi diri saya sendiri, tapi saya juga bisa membantu orang tua saya. Saya bisa menolong keluarga saya. Nah, akhirnya pada saat beres presentasi, itu ada beberapa brosur Bapak Ibu. Brosurnya kalau sekarang Anda enak ya, udah wah brosur mau pilih yang warna apa? Mau yang warna hijau, warna merah, warna-warni banyak. Dulu tidak Bapak Ibu. Jadi pada saat saya memulai di presentasi itu, brosurnya hanya beberapa. Kemudian saya diundang dengan beberapa orang rekan saya yang lain. Ternyata masih rekan-rekan satu SMA juga. Ada yang ketua OSIS, kemudian ada yang aktivis basket. Pokoknya orang-orang berkualitas lah. Ya, yang dari golongan hitam cuma satu memang. Cuma saya aja waktu itu. Nah, pada saat beres presentasi, si presenter itu mengatakan seperti ini. Kayaknya dari tadi lu merhatiin banget katanya gitu ya ke teman saya. Lu merhatiin banget. Nah, lu kalau misalkan mau pelajari, ini ada bahan-bahannya bisa lu pelajari lebih lanjut. Ada brosur dan ada buku hijau waktu itu. Terus saya ada tipe kolerisnya Bapak Ibu, nggak mau kalah. Saya di situ kurang ajar, saya bilang, kok dia dikasih saya enggak? Saya dicuekin Bapak Ibu. Tapi saya di situ langsung bilang, saya juga mau dong, saya bilang gitu. Brosur ternyata masih ada Bapak Ibu ya. Ternyata masih ada. Pertamanya aja cuma bilang tinggal beberapa, alah dasar permainan ya. Jaga postur ceritanya ya. Nah, akhirnya saya dapat ya.
Siapakah orang yang mempresentasi saya dengan begitu luar biasa? Orang ini adalah orang yang menurut saya wawasan beliau luar biasa banyak dan bukan orang yang bodoh Bapak Ibu. Karena beliau ini mengikuti olimpiade mewakili Indonesia untuk mata pelajaran tertentu, ya mewakili Indonesia ke Hungaria. Beliau adalah Silver Lion Indonesia, peraih semua reward. Tepuk tangan buat Bapak Ferdinand Fadil. Ya, nah setelah itu Bapak Ibu sekalian saya pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, saya simpan dulu brosurnya Bapak Ibu. Dan dengan rutinitas dan lain sebagainya, kembali saya larut di aktivitas semula. Tapi saya bersyukur sekali, karena apa? Karena sponsor saya, pengundang saya saat itu follow up saya Bapak Ibu. Telepon, gimana sudah dipelajari belum? Dan bla 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 apa segala macam. Di situ saya tersadar, iya ya, selama ini saya melakukan aktivitas sehari-hari. Ngelesin, jualan serabutan. Saya selama ini merindukan satu pekerjaan, satu usaha yang bisa menjamin masa depan saya dan juga masa depan orang tua saya. Dan saya juga merindukan sekali pekerjaan yang bisa membuat saya nyaman dan tidak harus bekerja untuk seumur hidup. Tidak harus bekerja sampai usia udah 50 tahun baru pensiun gitu. Aduh, nggak keren buat saya itu. Jadi di situ saya langsung, oh iya juga ya. Selama ini saya berdoa untuk meminta satu hal yang bisa membuat hidup saya lebih baik. Ini jalannya saya pikir. Dan saya bersyukur pengundang itu benar-benar mengingatkan saya. Ya, sponsor saya, mohon beri aplaus buat Bapak David Wikarta. Nah, kemudian saya mulai pelajari, ya saya buka kembali brosur apa segala macam, saya buka, saya pelajari dan saya bilang saya join. Tapi masalahnya kan saya nggak punya duit Bapak Ibu. Ya Anda kebayang 10 juta per tahun, sebulannya berarti berapa? Buat sehari-hari juga udah sangat mepet sekali gitu loh. Nah, tapi di situ saya berpikir, saya toh terbiasa untuk memulai segala sesuatu pun dengan bekerja gitu loh. Ya, jadi saya pikir nggak ada salahnya. Oke, saya dengan cara jualan Bapak Ibu. Nggak punya uang, jualan. Sampai ketok-ketok pintu Bapak Ibu. Dalam waktu 12 hari saya break mencapai bintang 3 dengan cara berjualan. Makanya saya suka sedih sekali kalau misalkan ada orang yang ditawarkan bisnis ini, orangnya bukan orang berduit. Terus dia bilang, aduh pengen sih bisnis ini tapi nggak punya duit. Itu omong kosong menurut saya Bapak Ibu. Itu omong kosong Bapak Ibu. Ya. Justru kalau kita nggak punya duit, mau sampai kapan kita nggak punya duit? Mau sampai kapan? Buat saya saat itu nggak punya duit itu nggak jadi masalah Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya melihat bahwa bisnis inilah solusi untuk kekurangan uang saya. Jadi saya lakukan apapun, jualan Bapak Ibu, ketok-ketok. Kalau banyak yang bilang, ih kok kayak nggak tahu malu, nggak gengsi gitu, kayak nggak tebel muka. Terus terang Bapak Ibu, muka udah bukan tebel lagi, muka udah saya buang. Karena saya berpikir satu Bapak Ibu, sederhananya begini. Gengsi, muka, kemudian malu dan lain sebagainya, itu nggak membuat kita sukses Bapak Ibu. Tapi kalau kita sukses, kita akan punya kehidupan yang jauh lebih bergengsi Bapak Ibu. Ya. Buang dulu mukanya, nanti mukanya balik lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu saya bergabung, kemudian saya mulai menjalankan bisnis ini. Saya mulai tawarkan pada rekan-rekan saya dan ternyata saya cukup kaget di awal karena apa yang saya pikir, wah orang ini nih saya presentasikan nggak mau, presentasikan lagi nggak mau, saya tawarkan orang yang lain nggak mau, rekan-rekan saya nggak mau. Bahkan begitu banyak di antara mereka yang mulai nyindir-nyindir yang nggak enak Bapak Ibu. Waktu saya mulai ke open plan waktu itu ya, bawa jas, dibilangnya kayak gini sambil pegang-pegang jas saya, wih udah jadi bos. Kurang ajar. Ya. Tapi nggak masalah Bapak Ibu. Yang enak itu bukan ketawa di depan, tapi ketawanya di belakang. Betul nggak? Ya. Ketawa di belakang itu jauh lebih nikmat Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian saya presentasikan ke banyak sekali rekan saya, tapi ada bahkan di antara mereka satu kelompok komunitas yang luar biasa positif dalam tanda kutip, ya kerjanya ngumpul di rental, ya. Kita biasa waktu dulu, waktu masih main, masih biasa-biasa gitu ya, suka ngumpul di satu rental Bapak Ibu. Awalnya saya begitu diterima, kalau di rental, ketawa, apa segala nonton, main PlayStation ya. Tapi setelah saya jalan di sini, ya beberapa kali saya datang ke sana berusaha untuk presentasi sama beberapa di antara mereka, sampai akhirnya muncul satu ultimatum, boleh lu ngumpul di sini, tapi nggak bicara Tiansi ya. Nah, tapi di situ saya bersyukur lagi Bapak Ibu. Karena di situ saya bisa melihat yang mana teman, yang mana yang bukan, yang mana yang calon orang sukses, yang mana yang bukan. Ya di situ saya belajar banyak. Kemudian Bapak Ibu, saya berusaha untuk mempresentasikan salah seorang rekan terbaik saya. Ya tapi ternyata rekan saya ini ogah.
Akhirnya saya ketemu dengan adiknya, kakaknya nggak dapat, set adiknya. Ya, nah adiknya saya presentasikan dan pada saat dipresentasikan adiknya ini, iya, gitu Bapak Ibu. Tapi saya bingung, udah berapa lama tapi kok nggak join? Katanya iya gitu ya. Akhirnya waktu itu sebetulnya setelah saya gabung, ya bahkan saat saya sebelum bintang 3 pun saya udah diminta untuk ke pertemuan sama upline saya. Ya tapi saya bandel, saya nggak mau ke pertemuan, nggak penting saya bilang. Ya buat apa itu pertemuan? Nah kemudian setelah saya mengalami, aduh kok ini orang iya tapi nggak join. Disarankan coba bawa ke pertemuan katanya gitu. Ya sudah, karena udah berapa lama nggak join, udah deh saya nyerah, bawa ke pertemuan. Nah di pertemuan saya suruh dia masuk aja, saya di luar. Luar biasa ya. Itu dulu Bapak Ibu ya, itu dulu seperti itu. Jadi beliau ini masuk dan kemudian saya di luar. Begitu beres OPP, beres pertemuan, baru saya datengin. Gimana? Saya bilang, oh bagus, ini tuh yang kemarin lu ceritain. Ya ampun, saya bilang, saya udah berbusa-busa, yo, tapi ternyata nggak ngerti Bapak Ibu. Di pertemuan 1 kali ngerti dan join Bapak Ibu. Itu gunanya pertemuan. Di situ saya mulai klik. Oh gitu. Ya. Nah, dari situ juga merupakan cikal bakal munculnya leader-leader besar Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan ceritakan di belakang. Nah, kemudian saya juga mempresentasikan beberapa tetangga. Tapi tetangga-tetangga saya banyak sekali yang memandang sebelah mata Bapak Ibu. Bahkan cenderung bisa dibilang nggak digubris sama sekali, nggak didengar lah. Kadang-kadang pada saat saya jelaskan, ya matanya ngelihat ke atas. Saya lagi di depannya, ya. Saya lagi di depannya, matanya lihat ke atas. Gitu ya. Gini lagi. Mungkin belum beres kan? Dia lihat lagi. Gitu ya. Ya sudahlah saya pikir ya. Nah, di situ saya juga berusaha tawarkan juga awal saya mulai bisnis ini, saya tawarkan juga pada saudara saya. Ya pada saudara saya, bukan saudara kandung tapi saudara sepupu. Waktu itu responnya luar biasa positif Bapak Ibu. Saya pikir wah ini dia nih ya. Kemudian saya berusaha untuk presentasian dia dan beliau ini bilang gini, gini aja, gua sekalian kumpulin teman-teman gua, nanti gua jemput, lu presentasiin nanti di sana. Kira-kira kalau Anda sebagai seorang pemula, semangat nggak Bapak Ibu digituin? Semangat, saya udah siapin segala macam alat bantu ya, seadanya gitu ya, fotokopian apa segala macam, pokoknya komplit lah, udah siap gitu ya. Meskipun deg-degan karena belum pernah bicara depan banyak orang. Nah ternyata pada saat saya dihampiri ke rumah, dijemput kemudian dibawa ke satu rumah itu Bapak Ibu, pada saat orang yang punya rumahnya itu buka pintu, ramah banget Bapak Ibu. Oh ini ya, oh halo ya, selamat datang, ayo silahkan duduk. Saya curiga Bapak Ibu, karena sepanjang saya jalankan di awal, kebanyakan orang langsung apa nih? Iya, terus gimana? Kebanyakan gitu kan? Nggak pernah ada yang silakan duduk, iya masuk, oh ini ya. Nggak pernah Bapak Ibu. Saya udah mulai agak nggak enak hati gitu ya. Meskipun udah saya berpikir positif aja. Orang ini orang yang luar biasa saya pikir ya. Setelah itu nggak berapa lama pada saat kami terlibat satu pembicaraan, ngobrol ngalor ngidul dulu kan biasanya ya. Basa-basi lah ya. Kemudian dia angkat telepon beberapa kali Bapak Ibu. Nelpon kontak beberapa orang. Beliau katakan seperti ini. Gimana? Ini orangnya udah datang. Tumben-tumbennya orang ini belum join di presentasi juga belum, tapi kok ngotot banget ngundang orang, saya pikir gitu ya. Nah kemudian muncul 5 orang berdatangan Bapak Ibu. Jadi sama saudara saya bersama dengan tuan rumah muncul lagi 5 orang, jadi ada 7 orang. Ternyata di situ saya berkeliling. Oke, dia bilang saya sudah menjalankan bisnis network marketing, bisnis MLM itu 7 MLM, tapi MLM yang ini itu yang terbaik. Bukan sih Bapak Ibu, ternyata dia mau mempresentasikan saya Bapak Ibu. Jadi saya dijebak Bapak Ibu, luar biasa saya pikir. Dan saat itu Bapak Ibu, saya sebagai orang yang baru memulai berhadapan dengan seorang yang katanya saat itu beliau sudah punya network atau jaringan 750 orang. Gimana nggak keder? Udah keringat dingin itu. Ya, tapi tetap saya punya loyalitas, untungnya begitu. Ya, saya tetap punya keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan nggak pernah menempatkan saya di tempat yang salah. Kalau saya diberikan bisnis ini, saya akan perjuangkan sampai detik terakhir. Ya. Akhirnya di situ saya kembali pulang sambil dalam hati dongkol ya, dianterin lagi kan pulang, dongkol kurang ajar nih orang ya. Karena ini saudara saya juga udah bergabung di sana Bapak Ibu. Justru maksudnya itu untuk menjadikan saya downline-nya dia di MLM lain gitu loh. Enak aja sembarangannya mau juga dia jadi downline saya, betul nggak? Nggak cocok saya jadi downline dia. Dia nggak berwibawa, saya lebih berwibawa ngomong-ngomong ya. Jadi saya nggak mau. Nah setelah itu saya di situ belajar. Oh ternyata seringkali pada saat di lapangan
kalau kita belum punya wawasan atau pembelajaran yang cukup mengenai bisnis ini, seringkali kita akan bertemu dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bisnis ini. Itu sebabnya memerlukan yang namanya pertemuan, training, dan lain sebagainya. Kita harus hadir. Upline kita bilang apa, berarti kita harus hadir. Kenapa? Karena upline kita ingin membekali kita alat bantu perlengkapan perang. Untuk apa? Untuk bertempur dengan orang-orang yang punya pengetahuan yang lebih dibandingkan kita, Bapak Ibu. Di situ saya belajar dan kemudian oke lah, saya lupakan. Kemudian saya presentasi ke rekan saya, ya ada salah seorang rekan SMA saya tapi beda kuliah. Saya presentasi beliau ini unik Bapak Ibu ya. Saya presentasikan beliau dan beliau bergabung. Tapi pada saat beliau bergabung, kemudian kami jalankan bisnis ini bareng-bareng. Ternyata beliau ini bintang 2, untuk saya ke bintang 4 itu tinggal dari beliau ini gitu loh. Dan saya karena terbiasa, terus terang Bapak Ibu, orientasi saya dari sejak awal saya jalan bisnis ini, saya harus cetak omset. Karena omset pasti bikin bonus saya besar. Dari awal kalau saya nggak ada omset, saya gelisah. Nah makanya selalu ada omset tambahan. Karena kualifikasi sebagai bintang 3 sudah sampai. Nggak ada gunanya juga kalau di saya kan. Saya pikir, ya sudahlah saya bantu rekan saya ini Bapak Ibu. Saya bantu rekan saya ini. Saya masukin omsetnya. Dan yang menarik adalah, kalau biasa orang digituin bersyukur nggak biasanya? Bersyukur ya. Aduh, upline baik banget. Thank you ya. Lebih semangat ya. Ini malah ngadat Bapak Ibu. Dia marah dan gak mau jalan. Ngapain lu bantu-bantu gua? Ih, ini orang gila apa? Terus gak jalan Bapak Ibu berbulan-bulan. Ya sudah terlanjur dimasukin omsetnya, ya sudah saya naik bintang 4 ya. Nah itu di awal saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Kemudian pada saat bintang 4 itu saya juga mulai belajar melihat upline kok kayaknya Pak Ferdinand waktu itu ke Purwokerto ya, membangun bisnis ini di Purwokerto. Kemudian ada salah seorang crossline saya membangun bisnis ini di Yogyakarta. Ada grup lain juga membangun bisnis ini di Jakarta. Saya mulai berpikir, wah, kayaknya kalau membangun di luar kota asik nih. Kemudian saya nekat Bapak Ibu. Saya berangkat waktu bintang 4, saya berangkat ke Yogyakarta. Nggak ada kenalan, nggak ada relasi, sikat, berangkat aja. Ternyata ya memang kalau nggak ada persiapan di sana terkatung-katung ternyata ya. Nggak dapat hasil apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pada saat bintang 4 itu juga berangkat ke Yogyakarta, kemudian pulang nggak bawa hasil apapun. Saat itu ada salah seorang crossline saya yang pada saat saya pulang dari Yogyakarta itu keluar dari lift, crossline saya udah menyambut dengan senyum agak sedikit sinis. Gimana hasilnya? Kayak nggak tahu aja, muka gua lemes dalam hati ya. Muka saya kan langsung kelihatan muram gitu ya, murung ya. Terus saya bilang, enggak, hasil, tapi belum, saya bilang. Nanti hasilnya belum kelihatan, saya bilang gitu. Terus di tengah perjalanan menuju ke tempat pertemuan, saya bilang sambil gandengan, aduh, inisialnya L Bapak Ibu. Aduh L, saya pengen ngejar kamu. Karena beliau ini punya tim impian Bapak Ibu. Di grupnya itu ada profesional, ada ibu rumah tangga, ya kemudian ada wirausaha, ada mahasiswa, komplit Bapak Ibu. Jadi heterogen, grup yang bagus kan seperti itu ya. Bisnis yang bagus diisi oleh SDM dari berbagai latar belakang. Aduh saya pengen ngejar kamu, omsetnya juga memang besar. Kemudian beliau dengan mudahnya mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Emang omset lu berapa? Karena saking polosnya saya bilang omset saya sekian sekarang, saya bilang. Lu mau ngejar gua pakai apa? Mau ngejar gua pakai apa katanya gitu. Tapi di situ saya jadikan itu sebagai pacuan dan dendam positif Bapak Ibu. Saya harus buktikan 1 tahun saya kejar. Nah kemudian Bapak Ibu pada saat di pertemuan ya saya udah mulai datang ke pertemuan. Tapi datang cuma sekedar datang dan tidak hadir Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap kali saya ke pertemuan seringkali downline saya suruh masuk, sedangkan saya di luar. Saya sambil jongkok, saya ngerokok. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Waktu itulah karena saya tidak menghadiri pertemuan ya, sehingga kayak training apa segala macam juga Anda kebayang nggak, pertemuan males gitu ya. Apalagi training biasanya lebih lama, NDT ya waktu itu ya. Kan lebih lama dari OPP Bapak Ibu. Apalagi itu. Najis saya bilang. Ya, saya nggak mau. Ya, nah, tapi pada saat bintang 4 ini bonus turun Bapak Ibu. Pada saat turun bonus, ada salah seorang mitra kerja yang membuka stokis juga, yang kebetulan upline saya juga. Itu pintar Bapak Ibu. Ini lu bonus udah turun, lu mau diambil nggak? Mau dong. Itu pertanyaan bodoh menurut saya ya. Yaudah ya gue ke Balong Gede. Enggak, sekarang gue nggak di Balong Gede, dia bilang. Lu di mana? Di Hotel Cemerlang. Saya curiga Bapak Ibu. Kenapa harus ngambil bonus di hotel? Ya. Nah, akhirnya ya sudahlah, demi bonus saya berangkat. Pada saat saya berangkat, tiba di salah satu hotel di Kota Bandung. Terus saya tanya di bawah juga, saya udah ragu-ragu buat naik. Lu di mana? Gua di lantai 3 katanya. Lu naik aja. Pas saya naik ke lantai 3, udah ada meja, ada beberapa orang yang nunggu, terus ada kertas, ada tulisan 10.000.
Wah, saya udah mulai alergi, mulai gatal-gatal. Tapi ini 10.000 bonus 800.000, 10.000 800.000. Ya udahlah, ya lebih untung soalnya. Karena beliau mau kasih bonus pada saat saya masuk ke ruangan, sedangkan untuk masuk ke ruangan saya harus bayar. Ya sudah, ya akhirnya saya bayar sambil menggerutu demi 800.000. Nah, tapi di situ Bapak Ibu sekalian ternyata saya datang di sesi yang tepat. Di sesi itu ternyata ada seorang pembicara yang masih sangat muda, di mana beliau mengatakan dan memberikan pembelajaran pada orang-orang yang hadir di sana mengenai pentingnya impian dan sikap di bisnis ini, Bapak Ibu. Saya pikir impian saya udah punya, ya gimana nggak punya, Bapak Ibu? Saya miskin loh. Keterlaluan kalau orang miskin nggak punya impian, kan mendingan mati aja, betul nggak? Betul ya? Orang miskin harus punya impian, Bapak Ibu. Ya, impian saya udah punya. Nah, tinggal ini ada satu materi yang membuat saya terusik, Bapak Ibu. Beliau mengatakan seperti ini. Anda harus menyikapi bisnis ini dengan benar, katanya. Masa Anda mau tawarkan bisnis yang besar, tapi Anda kemana-mana, Anda pakai celana jeans robek. Saya lagi pakai celana jeans robek saat itu, Bapak Ibu. Pakai kaos oblong. Oke, saya pakai kaos. Dan yang lebih parahnya lagi, masa kemana-mana pakai sendal jepit? Saya pakai sendal jepit. Di situ saya benar-benar, saya tersinggung, marah, emosi. Ini orang kurang ajar, saya bilang. Saya kenal juga enggak, kok nyinggung saya. Tapi di perjalanan, Bapak Ibu, pada saat saya turun di motor, saya mikir lagi, iya ya, orang itu kan nggak kenal saya, nggak mungkin dia nyinggung saya. Dan lagi kalau dipikir-pikir, iya benar juga ya. Masa datang ke orang pakai sandal capit, pakai celana jeans bolong-bolong ya, pakai kaos oblong, ini bisnis besar om, keluar sana kan pasti gitu. Betul ya. Nah, siapakah beliau? Mohon beri aplaus buat peringkat tertinggi Asia Pasifik, Bapak Louis Tendean. Kemudian di saat itu saya mulai merubah kebiasaan juga, Bapak Ibu. Kebiasaan dalam artian penampilan. Memang yang namanya perubahan, di situ pun saya belajar bahwa perubahan itu memang seringkali di awal membuat kita tidak nyaman, Bapak Ibu. Biasanya pakai celana jeans itu berat, Bapak Ibu. Kemudian dirubah jadi celana katun, pakai kemeja. Itu aneh, Bapak Ibu. Saya ngerasa kemana-mana, saya sering kayak gini-gini kalau jalan. Karena kerasanya kayak nggak pakai celana. Karena lebih ringan, betul ya? Kok kayak nggak pakai celana gitu, kok dingin-dingin nggak enak gini ya? Karena belum terbiasa. Tapi karena saya mau sukses, segala ketidaknyamanan itu tidak ada artinya, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian saya jalankan terus bisnis ini, saya mulai belajar bagaimana bersikap. Oke, saya merubah penampilan, saya mulai pakai kemeja seadanya, karena duit aja nggak punya. Ya, duit aja masih belum baik lah ya, masih belum memadai. Akhirnya saya pakai kemeja seadanya, yang penting rapi lah, nggak mahal, yang penting rapi. Ya, kemudian mulai pakai celana katun, mulai pakai sepatu, kemana-mana saya presentasi dan lain sebagainya. Saya mendekati orang itu dengan cara saya mengubah penampilan saya. Saat itu saya mengejar ke bintang 5, dan di bintang 5 ini saya mengejar di detik terakhir, Bapak Ibu. Jadi pada saat mau tutup buku, ya saya lihat, aduh ini saya sedikit lagi buat mencapai bintang 5 gitu loh. Sedangkan orangnya itu bisa dipresentasi seharusnya jam, di mana jam itu adalah jam tutup buku. Akhirnya ya sudah, saya undang saya bawa orangnya ke Balong Gede, presentasinya di Stokis, Bapak Ibu. Presentasi di Stokis apa segala macam. Dia oke, positif, closing bintang 2. Gawat. Bintang 2 saya belum jadi bintang 5. Dia harus bintang 3. Ya. Jadi saya balik lagi, ngepres, ngepush, pokoknya meyakinkan dengan segala macam cara. Pokoknya semua jurus keluar. Oke, saya bintang 3, tapi lu temenin gue buat ambil ATM. Dengan senang hati, betul nggak? Nah, tapi pada saat saya mau mendaftarkan, ini produknya ini bintang 3. Ya, saya pikir bintang 5. Kemudian stokisnya bilang gini, aduh sorry, itu produknya pada nggak ada. Yang ada cuma beberapa produk. Aduh, Bapak Ibu. Nah, di situ saya kembali lagi dan dengan segala macam, pokoknya semua jurus keluar lah. Akhirnya saya berhasil mengalihkan yang asalnya pilih produk A jadi produk B, produk C jadi produk B. Ya. Semuanya saya lakukan dan akhirnya dia close bintang 3 dan detik terakhir saya bintang 5. Itu waktu pengalaman saya menuju bintang 5. Artinya di situ saya belajar, Bapak Ibu, ya. Waktu sekecil apapun bisa membuat satu perubahan besar. Kalau hari ini misalkan Anda punya goal jalankan bisnis ini, mau menuju ke bintang 4 atau ke bintang 5, aduh tinggal 6 jam lagi tutup buku. Sebentar, Bapak Ibu, 1 menit pun bisa membuat satu perubahan besar. Jangankan 6 jam, kejar sampai bel terakhir berbunyi, ya. Nah, setelah saya mencapai bintang 5, kembali ke masalah sikap, Bapak Ibu. Saya sudah merubah penampilan dan lain sebagainya, tapi ya untuk saat datang ke pertemuan dan lain sebagainya, saya masih alergi buat datang pertemuan. Saya merasa bahwa, aduh pertemuan isinya itu-itu saja. OPP toh gitu-gitu aja. Saya udah tahu.
Ya bahkan pembicaranya mau ngomong apa saya udah tahu. Bentar lagi dia mau ngomong. Nah kan, gue udah tahu. Gue nggak butuh pertemuan. Saya di luar. Kembali ngerokok. Nah masalahnya, saya waktu itu nggak menyadari bahwa bisnis ini adalah bisnis duplikasi, Bapak Ibu. Sehingga lama kelamaan grup saya satu persatu ada yang keluar, nemenin saya, loyal sama leadernya gitu loh ya. Nemenin jongkok juga berdua. Aduh, asik banget Bapak Ibu ya. Lama makin banyak, dan akhirnya Bapak Ibu di open plan itu ada lagi pada ngumpul dengerin open plan, tapi di luar ruangan open plan itu ada lingkaran kecil, lingkaran besar, itu semua grup saya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Omsetnya nggak ada Bapak Ibu, karena mereka nggak belajar ya. Dan itu karena saya, makanya di situ, waduh, saya pikir wah ini grup neraka ini kalau kayak gini ya, gawat. Jadi akhirnya ya sudahlah, saya mulai dulu. Dan ternyata pada saat saya memulai kembali untuk hadir di pertemuan, saya memperhatikan, ini buat pembelajaran, saya pikir buat grup saya juga melihat. Akhirnya kalau waktu di awal saya menduplikasikan hal yang buruk, saya di luar gedung pertemuan ngerokok dan lain sebagainya, itu dalam waktu singkat, dalam waktu 1-2 bulan, itu hampir seluruh grup saya ngikut saya. Tapi pada saat saya hadir ke pertemuan, nyatet, ngedengerin, lihat pertemuan gitu ya, dengerin, itu butuh waktu 8 bulan Bapak Ibu untuk mereka semuanya ikut pertemuan lagi. Untuk yang jelek cuma butuh 1-2 bulan, untuk yang bagus butuh 8 bulan. Luar biasa saya pikir, makanya jangan main-main Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, entah kenapa, karena grup rontok ya, saya kembali ingin ke Yogyakarta. Saya pergi lagi ke Jogja. Ya, nah di Jogja ini kita nembak-nembak aja, prospecting apa segala macam. Banyak orang jadi ketakutan ya, karena cara kita masih barbar. Apalagi ya kan pembawaan kita kan agak liar gitu ya. Jadi orang agak takut gitu. Sedangkan orang Jogja kan banyak yang lembut ya, Pak Wisnu ya, betul ya. Banyak yang ya gitu ya. Kita liar, takut. Nah, tapi akhirnya kita ngakalin, kalau misalkan cara kayak gitu orang banyak menghindar, ya sudah kita di dunia maya aja chatting. Waktu itu dengan salah seorang mitra kerja. Beliau ini bareng sama saya ke Yogyakarta, chatting, dan beliau akhirnya dapat 1 orang Bapak Ibu. Ya, dapat 1 orang. Nah, justru dari orang inilah muncul leader-leader besar juga di sana. Dan pada saat di Yogyakarta itu saya belajar untuk membina grup, karena mengalami pengalaman yang rontok grup jadi nggak ke pertemuan dan lain sebagainya, itu udah saya alami di Bandung Bapak Ibu. Sehingga akhirnya di Yogyakarta saya belajar untuk membina dengan lebih baik. Saya mulai belajar juga berbicara di depan banyak orang Bapak Ibu. Bukan dalam artian home meeting udah biasa, tapi lebih banyak orang lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena di Bandung saya jarang dapat kesempatan untuk berbicara di open plan. Saya berpikir kalau saya nggak dapat kesempatan di Bandung, saya akan ciptakan kesempatan saya sendiri di kota lain. Saya berangkat ke kota lain. Dan di Jogja saya memulai. Ya, dan di situ pada saat Jogja baru mulai berkembang Bapak Ibu sekalian, ya tapi kan belum menampakkan hasil yang terlalu luar biasa. Waktu saya pulang, papa saya bilang seperti ini, kamu pulang pergi keluar kota, kalau ada di Bandung pulang tengah malam, bahkan suka kadang-kadang sampai jam 2 Bapak Ibu, jam 1 jam 2 karena sharing. Hasilnya mana? Kalau belum ada hasil, kalau hasilnya belum aja kelihatan, udah kerja, carilah kerja. Itu yang papa saya katakan. Saya nggak debat Bapak Ibu, saya cuma diam, saya mengiyakan, tapi saya tetap jalan bisnis ini. Saya merasa, saya bersyukur sekali saya ada di bisnis yang ada trainingnya, ada pertemuannya, ada seminar. Saya bisa belajar di situ Bapak Ibu. Saya bisa mendapatkan banyak inspirasi. Pada saat saya mengalami kendala dari pihak keluarga, disuruh kerja dan lain sebagainya, saya dengarkan sebuah cerita ya di seminar seperti ini, yang begini Bapak Ibu. Ada seorang pemuda yang hobinya itu kebut-kebutan. Mamanya itu akhirnya tahu, dia marahin anaknya. Pokoknya itu berbahaya. Tahu nggak? Kamu bisa kehilangan nyawa. Dia cuma iya, diam. Dan tetap sedikit demi sedikit mulai lagi kebut-kebutan, balap-balapan. Ini bukan berarti kebut-kebutan itu baik ya Bapak Ibu. Ini ada maknanya gitu loh. Ya. Kemudian berlangsung berapa lama, ketahuan lagi dimarahin lebih habis-habisan. Tapi cuma ngangguk, diam. Beberapa saat berselang, terjun lagi ke dunia balap. Ya. Satu waktu di rumah si ibu ini, telepon berdering. Ada suara di seberang sana yang mengatakan, "Sus, anak sus masuk koran." Mamanya langsung panik Bapak Ibu. Dia langsung tutup teleponnya, dia berangkat ke agen koran sambil dia udah nggak karuan karena ini anak gua mati nih. Saya bilang juga sambil sedih, iya, marah, iya, emosi, iya, ya. Dan pada saat
Dia lihat koran, ada koran di halaman depan, anaknya sedang memegang piala. Dia menjadi juara dunia, Bapak Ibu. Dan yang menarik adalah respon dari sang mama, Bapak Ibu. Begitu dia melihat koran itu, mama ini menangis, Bapak Ibu. Dia bilang gitu, nggak sia-sia gue gedein lu. Di situ saya belajar. Ternyata pada saat kita mengalami satu kendala, satu hambatan dan lain sebagainya, bukan berarti orang-orang yang ada di sekeliling kita nggak peduli sama kita. Ya, tapi justru karena mereka peduli. Bagaimana caranya untuk membuat mereka mendukung kita? Buktikan. Ya, hanya itu saja. Kemudian Yogyakarta kembali, saya berangkat ke sana, mulai berkembang lebih pesat lagi, Bapak Ibu. Masalahnya untuk tinggal di losmen dan lain sebagainya itu saya bisa berminggu-minggu di sana. Ya, itu butuh yang lebih ekstra dalam hal dana. Aduh, ini gimana ini? Dari bonus udah dipakai buat investasi tiket apa segala macam. Tapi saya tetap harus support grup saya di Jogja. Ya itulah resiko kalau mengembangkan grup luar kota terlalu dini, operasional, tercekik. Ya, akhirnya ya sudahlah. Saya kembali ke apa yang saya lakukan dulu. Saya jualan baju, Bapak Ibu. Tapi tetap fokus, Tiansi tetap jalan. Jualan baju itu maksudnya buat apa? Ya saya jualan bajunya juga yang membuat saya tidak kehilangan fokus. Saya jualan baju ke lingkungan Tiansi juga. Kemeja itu saya jualin. Ada ke downline saya, ke upline saya. Pak Ferdinand sekali beli 4 potong. Ya, Pak Fungyo sekali beli 5. Lumayan. Nah, dari situ saya pakai untuk biaya operasional saya membangun jaringan Yogyakarta. Apapun saya lakukan karena saya punya impian, saya nggak mau susah. Saya harus sukses. Dan saya tahu dan saya yakin bahwa Tuhan nggak pernah tempatkan saya tempat yang salah, ya. Nah, kemudian kembali ke Jogja, di Yogyakarta akhirnya berkembang lebih pesat lagi. Kemudian di Yogyakarta muncul bintang 5 4 deret, Bapak Ibu. Bintang 5, bintang 5, bintang 5, bintang 5. Saya turun sampai ke level yang paling dasar. Ya, kalau Anda tahu marketing plan, itu dapatnya berapa, Bapak Ibu? Saya turun ke paling dasar. Saya tetap ke sana, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya berpikir ini aset. Aset itu seringkali kita harus mengorbankan sesuatu di awal. Besarin dulu, ya nanti lama-lama menghasilkan terus-menerus dan nggak bisa di stop lagi, betul nggak? Ya, nah itu yang saya lakukan pada saat saya bangun Yogyakarta, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian pengalaman saat membangun bisnis ini menarik, Bapak Ibu. Saya membantu grup saya di luar yang Yogyakarta ini, crossline-nya itu ke Purwokerto. Ceritanya mau datangin saudaranya. Ternyata nggak tahu kenapa, Bapak Ibu, mungkin lagi bad mood atau apa, kita nginep di sana. Pagi-pagi downline saya ini berangkat beli makanan buat kita makan sarapan, dan saya masih ada di situ. Mungkin lagi bad mood atau lagi pertengkaran suami istri. Saya yang lagi udah bangun ya, yang lagi beres-beres pagi-pagi di ruang tamunya, karena kita geletakan aja di situ pakai tikar. Itu yang punya rumah buka pintu kamar sambil melotot, kita nggak ada hubungan lagi. Saya nggak suka kamu datang ke sini. Saya nggak suka kamu tawarkan bisnis seperti ini. Keluar. Kalau saya masih kayak dulu, mungkin itu udah ya, tak gasak gitu. Tapi oke lah, saya ngerti, Bapak Ibu. Saya belajar, saya bersyukur sekali bisnis ini banyak sekali mengubah. Ya sudah, meskipun gondok itu kalau diceplokin telur kayaknya matang gitu. Ya sudah, saya kemas, saya bawa yang punya downline saya juga, saya bawa, saya jalan kaki, Bapak Ibu. Ya sudah, itu pengalaman yang menarik. Dan pada saat pulang dari Purwokerto di travel, saya sempat aduh Tuhan, saya ini ngapain gitu loh. Tapi kembali, saya bersyukur, saya selalu diingatkan, Bapak Ibu, bahwa untuk sebuah kesuksesan itu pasti ada harga yang harus dibayar. Seringkali kita sakit saat ini tapi akan senang di masa depan. Pada saat pulang ke Bandung, kembali ternyata ada masalah. Masalah aja ya. Pada saat pulang ke Bandung justru grup malah sedang bersantai-santai ria, Bapak Ibu. Sedang bersantai-santai ria, kerjaannya ngumpul di stokis main gitar, jreng. Ya otomatis lah, kerjaannya main gitar, presentasi enggak, ya omset kan bukan datang dari gitar. Betul ya? Omset datang dari presentasi, enggak presentasi, ya enggak ada omset. Kerjaannya main gitar, Bapak Ibu ya. Ya sudah, saya tinggalkan ke Cirebon, saya bangun grup juga di Cirebon, dan pulang dari Cirebon, kemudian saya buktikan, saya punya hasil. Meskipun dia nggak jalan, saya punya hasil. Tapi akhirnya beliau ini jalan serius di bisnis ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, pada saat Jogja bertumbuh pesat, itu kota lain itu rontok. Jadi silih berganti, Bapak Ibu. Pikir-pikir menarik juga. Kalau dulu sama sekali nggak menarik, kecut dulu rasanya, Bapak Ibu. Tapi sekarang itu jadi satu kenangan yang indah. Bandung mulai bergerak, Bapak Ibu. Pada saat Yogyakarta ini mengalami perkembangan yang pesat, kami menemukan leader-leader yang luar biasa di grup dari Yogyakarta. Yang pertama itu saat ini sudah menjadi seorang bronze lion ya dari Bandung.
Ya, yang downline saya yang dapat orang lewat chatting, ya beliau peraih luxury car waktu 2009 ini. Mohon beri aplaus buat bronze lion Bapak Fardian, ya. Kemudian pada saat saya membangun kota Yogyakarta lagi pesat-pesatnya, ya di Yogyakarta saya kemana-mana pakai motor Bapak Ibu. Justru lagi pesat-pesatnya bintang 5, dan pada saat bintang 6 itu saya mengalaminya di motor Bapak Ibu. Lagi kehujanan basah kuyup, handphone itu bunyi, tapi saya kan nggak angkat karena lagi kehujanan gitu loh. Pada saat turun dari motor saya lihat, waduh, congratulations, new bintang 6 katanya gitu. Karena downline saya di Bandung itu bergerak, ya kepanasan dia waktu saya bangun kota lain, bergerak dan jadi new 5. Hujan lebat itu udah biasa Bapak Ibu. Ya selama membangun bisnis ini kadang pada saat musim hujan datang OPP, mungkin Anda juga mengalami lah, saya percaya Anda mengalami, saya juga yakin Anda kerjanya nggak main-main di bisnis ini ya. Kehujanan biasanya yang nggak enak apa sih? Kalau datang ke pertemuan tuh bunyi ya, cepret sepatu ya. Dan yang paling nggak enak itu kalau udah duduk. Nah, kan celana dalam basah. Itu benar-benar nggak nyaman kan? Nah, tapi itu seringkali kita harus lewati Bapak Ibu, dan saya alami itu. Itu menjadi satu motivasi, ya salah sendiri kenapa belum punya mobil kan gitu. Ya betul ya. Jadi kalau misalkan hari ini masih ngalamin kayak gitu, jawabannya apa? Ya salah sendiri belum punya mobil. Tapi kabar baiknya lewat bisnis ini Anda bisa dapatkan mobil Anda sendiri secara cepat Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, dari saya membangun bisnis ini di Yogyakarta, kemudian saya pulang kembali ke Bandung ya. Nah di Bandung ini saya bertemu juga dengan adiknya rekan saya ini, yaitu bertemu dengan orang besar menurut saya ya. Dan saya bersyukur, saya pikir bisnis ini luar biasa gitu loh. Saya bisa berkenalan dengan orang-orang hebat di mata saya ya. Beliau ini seorang pengusaha Bapak Ibu. Dibandingkan beliau, saya siapa Bapak Ibu? Saya bukan siapa-siapa, pengalaman bisnis belum ada. Tapi beliau ini bisnisnya beliau ini distributor tunggal sosis, kemudian konsultan manajemen, seorang S2, seorang penembak jitu, penembak reaksi. Mohon beri aplausnya buat bronze lion Bapak Franky Lianto ya. Nah dari Pak Franky ini Bapak Ibu, saya belajar juga satu hal. Banyak orang yang pada saat terjun di bisnis ini, pada saat dipresentasikan sama anak-anak muda, mereka terkekang dengan ego. Mereka masih pakai jasnya, saya kan pengusaha, gengsi dong kalau disponsori sama anak ingusan, sama mahasiswa yang belum ada apa-apanya. Tapi seringkali justru hal seperti itulah yang menghambat seorang untuk sukses lebih luar biasa. Pak Franky Lianto itu orang yang benar-benar mau belajar Bapak Ibu. Beliau dengan kapasitas beliau sebagai seorang pengusaha besar, mau belajar dari sponsornya yang anak muda, dari upline-upline yang jauh lebih muda dan nggak ada pengalaman bisnis dibandingkan beliau di konvensional Bapak Ibu. Tapi beliau tahu, beliau lepaskan egonya, lepaskan jasnya untuk belajar dari anak-anak muda. Dan akhirnya beliau saat ini sudah meraih luxury car dan kapal pesiar ya. Nah Bapak Ibu sekalian, terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi saya dan bagi seluruh keluarga saya. Papa saya yang nggak bisa dibilang nggak pernah sakit, bahkan kalaupun sakit beliau nggak nunjukin. Tapi beliau saat itu benar-benar kelihatan banget sakit. Kalau sakitnya nggak parah nggak mungkin seperti itu. Akhirnya benar beliau harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan ya, dan akhirnya dinyatakan bahwa papa saya harus dioperasi Bapak Ibu. Keluar dari operasi itu papa saya udah nggak bisa bicara, dan beliau hidup disokong dengan oksigen, selang di sana sini, harus pakai sonde buat keluarin dahak setiap hari Bapak Ibu. Saya mendengarkan nafas beliau, cuma bisa tarik nafas berat, tarik nafas lagi berat. Begitu menyakitkan buat saya. Pada saat ayah saya sakit, kemudian kelihatan agak membaik. Saat itu ada seminar juga di Yogyakarta dan banyak mitra kerja saya yang naik peringkat. Saya ingin hargai mereka Bapak Ibu. Saya katakan sama orang tua saya mau ke Jogja, ke mama saya, kemudian kakak-kakak saya, mereka katakan pergi ya. Sebelum itu saya selalu bisikan sama papa saya mau berangkat dulu ke Yogyakarta, cuma 2 hari. Saya bilang, doain aja, saya pulang pasti ada hasil, saya pasti pulang dengan hasil. Saya berangkat ke Jogja Bapak Ibu ya. Nah, saya berangkat ke Yogyakarta, saya diminta menjadi salah seorang pembicara di seminar itu Bapak Ibu. Pagi-paginya saya SMS, saya nanya keadaan papa ya, saya tanya keadaan papa saya, gimana keadaan papa. SMS saya dibalas dengan balasan yang menurut saya aneh, lu kapan pulang? Kok nggak dijawab? Saya SMS ke kakak saya yang lain,
Kakak saya yang lain malah balik memberitahu saya, menyuruh saya untuk pulang. Kalau bisa lu cepet pulang. Di situ saya udah benar-benar nggak enak Bapak Ibu. Kakak saya yang laki-laki tertua itu cukup sigap, dia langsung kontak. Saya angkat, dia katakan, Bapak udah nggak ada. Saya jangan bisnis ini buat beliau Bapak Ibu. Tapi pada saat beliau meninggal, saya merasa bahwa sebagian dari tubuh saya ini hilang. Dan di situ saya benar-benar ngerasa jadi orang yang paling tidak tahu diri, jadi anak yang paling tidak tahu membalas jasa, karena saya belum bisa berikan apapun. Jadi saat itu saya diminta pulang sama Pak Ferdinand. Kamu pulang aja. Saya pikir saya ingin menyelesaikan dulu seminar, saya ingin melihat grup saya naik panggung. Sampai grup saya semua naik panggung, saya pulang. Akhirnya setelah beres saya pulang, Bapak Ibu. Pengalaman naik pesawat Bapak Ibu, pertama kali. Banyak orang yang pengalaman naik pesawat pertamanya itu begitu indah. Aduh seneng, aduh memuaskan, aduh menyenangkan. Saya enggak Bapak Ibu. Pengalaman pertama saya naik pesawat itu sangat menyakitkan buat saya. Saya nggak bisa menikmati dalam pesawat. Saya cuma ingat saat saya pulang, saya bahkan nggak pulang ke rumah Bapak Ibu. Saya pulang ke rumah duka. Saya merasa, aduh, saya banyak sekali buang-buang waktu. Seharusnya selagi orang tua saya masih komplit, saya sudah sukses. Tapi saya belum bisa berikan apapun. Itu yang saya pikirkan Bapak Ibu. Jadi sangat sakit buat saya pada saat saya kehilangan papa saya. Terlebih pada saat saya satu-satunya anak yang tidak ada di sisi beliau. Pada saat beliau dipanggil pulang Bapak Ibu. Saya satu-satunya yang tidak ada bangun bisnis ini. Nah Bapak Ibu sekalian, sejak saat itu saya memang kehilangan impian saya Bapak Ibu. Labil. Tapi karena saya punya grup Bapak Ibu, saat itu saya tetap datang pertemuan. Saya tetap datang OPP, saya tetap datang training, saya tetap hadir, saya tetap impact di depan Bapak Ibu. Dalam hati lagi nggak karuan, tapi saya tahu bukan itu yang dibutuhkan grup. Saya harus tetap bisa tampil energik, saya harus tetap semangat. Ya, meskipun dalam hati nggak karuan, nggak sinkron sebetulnya. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Pada saat saya mencapai new bintang 7, Anda bayangkan, yes, new bintang 7, pendapatan sudah besar, 8-12 juta bintang 7 betul? Sudah new bintang 7 mau dikasih. Yang mau dikasih nggak ada. Anda bayangkan. Hari ini Anda harus bersyukur. Kalau Anda masih punya orang tua komplit Bapak Ibu. Anda masih punya kesempatan untuk berikan yang terbaik buat mereka. Jangan sampai terlambat Bapak Ibu. Kemudian di situ saya mulai bekerja lebih ekstra lagi. Saya ke Surabaya, ke Yogyakarta, ya ke Bali, ke Cirebon, ke Jakarta. Banyak Bapak Ibu. Dan di situ saya bertemu dengan lebih banyak lagi para pemimpin di bisnis ini Bapak Ibu. Pada saat seminar di mana saya kehilangan ayah saya bertemu dengan seorang pengusaha juga. Saat ini saya sesali gitu. Karena awal beliau mengenal dan komitmen di bisnis ini, saya nggak ada. Saya nggak banyak berkomunikasi dengan beliau. Tapi yang saya syukuri beliau seorang pejuang dengan mental yang luar biasa Bapak Ibu. Seorang pengusaha juga yang mau merendahkan hatinya untuk belajar dari para pemuda. Seorang yang punya etos kerja yang begitu luar biasa. Mohon beri aplaus buat Bapak Heru Kuncoro di Bali. Nah akhirnya saya bisa break juga, naik ke tahapan bintang 8. Nah di tahapan bintang 8 ini saya cukup kaget Bapak Ibu. Kenapa? Karena terus terang Anda kebayang ya, dari orang yang awalnya buat makan aja susah, kemudian akhirnya naik kasta jadi 10 juta per tahun. Kemudian bonus habis dipakai buat bangun jaringan, buat investasi tiket dan lain sebagainya, datang pertemuan, membina diri dan lain sebagainya. Habis tiba-tiba di bintang 8. Waktu itu bintang 8 standar belum 40 Bapak Ibu. Waktu itu saya dapat 27 juta bonus. Saya ini apa ini? Ya, saya kaget Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebayang nggak? Saya belum pernah megang uang sebesar itu, saya belum pernah pegang Bapak Ibu. Ya, tapi itulah yang disediakan bisnis ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini Tiansi luar biasa Bapak Ibu. Menyesal kalau Anda sia-siakan bisnis ini Bapak Ibu. Menyesal sekali. Kemudian setelah mencapai tahap bintang 8, Bronze Lion, ya waktu itu saya juga terskip beberapa kali Bapak Ibu. Harusnya pada saat pembagian reward saya qualified, tapi nggak dapat. Downline saya malah dapat. Pembagian reward berikutnya, ya di Jakarta Bapak Ibu. Downline saya dapat, saya nggak dapat lagi. Saya 3 kali Bapak Ibu ya.
Di Malaysia, di Jakarta, kemudian Beijing. Beijing waktu tahun 2006 juga ya. Konvensi itu skip lagi, donasi saya dapat lagi. Akhirnya saat yang dinanti itu tiba Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setiap air mata dan keringat, rasa sakit, penolakan dan lain sebagainya, itu semua diperhitungkan Bapak Ibu oleh Yang Maha Kuasa. Hari ini kita ngerasa aduh kok belum ada hasilnya, kok saya belum dapat aja. Tapi semuanya itu akan diperhitungkan Bapak Ibu dan akan dibayar lunas pada saat Anda naik ke panggung internasional. Ya. 2007 di Kenya saya dapatkan luxury car, ya dapatkan mobil Mercedes-Benz 240 Elegance. Kemudian 2008 saya bertemu dengan rekan-rekan yang membangun bisnis ini mulai lebih berkomitmen juga di grup lain Bapak Ibu. Saya bertemu dengan leader-leader saya, anak-anak muda ya heterogen lah, ya yang mereka komit untuk jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Dan di 2008 juga Bapak Ibu sekalian, saya bertemu dengan seorang yang bikin jatuh cinta gitu loh. Ya saya bertemu dengan pasangan hidup saya Bapak Ibu, ya. Di situ saya merasa lebih yakin lagi saya jalankan bisnis ini. Kenapa? Karena saya banyak melihat banyak orang yang menghabiskan waktu utamanya dengan bos mereka, dengan atasan mereka. Sedangkan buat pasangan mereka dikasih waktu sisa, betul? Di bisnis ini saya bisa berikan waktu utama nanti buat dia. Nah itu juga yang bakal Anda dapatkan melalui bisnis ini Bapak Ibu. Dan pada saat saya jalankan bisnis ini, yang luar biasanya selalu ada saja yang lucu Bapak Ibu. Dapat Mercedes-Benz, ya kemudian ada seorang pemuda yang mengatakan, ngapain Tiansi Mercedesnya Mercy gratisan katanya gitu. Ya ampun, memang kaya sih. Ya dia juga pakai mobil, tapi kan mobilnya mobil dari orang tuanya, betul nggak? Jadi kalau ada di antara Anda yang hari ini datang ke tempat ini merasa bangga, oh saya sih orang kaya, papa saya pengusaha. Ya ampun, kalau jadi kaya karena warisan, kucing juga bisa. Betul ya? Beda rasanya Bapak Ibu, kalau Anda menjadi sukses, Anda menjadi kaya dengan keringat Anda sendiri. Anda berdiri di atas kaki Anda sendiri. Kalau Anda sekedar kaya dari warisan, Anda berdiri di atas kaki orang tua Anda, betul nggak? Berdiri di atas kaki sendiri, ya berjuang dengan keringat sendiri Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, di bisnis ini tidak hanya sekedar materi. Ya, yang saya rasakan lewat bisnis ini, saya mendapatkan keluarga baru Bapak Ibu. Saya dapat banyak keluarga baru. Kalau saya berangkat kemanapun, akan ada orang-orang yang selalu bersedia untuk jadi teman saya Bapak Ibu. Saya pertama kalinya saya datang ke Pontianak. Tapi saat saya tiba di Pontianak, saya sudah dijemput, saya mengenal Pak Akhuy. Saat saya tiba di hotel, saya mengenal Pak Gunawan. Saya dapatkan keluarga baru. Saya berangkat ke Padang. Saya dapatkan keluarga baru juga Bapak Ibu. Ya, ada salah seorang mitra kerja, Pak Yunus. Kalau Anda perhatikan di situ, itu ada 2 orang tua. Itu orang tuanya beliau. Pada saat kami menjalankan bisnis ini, merintis bisnis ini di sana, mereka berdua katakan seperti ini Bapak Ibu. Titip ya, titip anak saya. Dan hari ini Bapak Ibu, janji dari seorang sahabat itu sudah terbayar lunas. Karena beliau sudah dapatkan Mercedes-Benz-nya. Tidak hanya sekedar materi Bapak Ibu, keluarga baru Anda bisa dapatkan. Ya, Anda tidak hanya bergaul dengan orang yang itu-itu saja. Berikutnya Pak, ini hasil lewat bisnis ini juga Bapak Ibu. Bisa berangkat ke China. Satu yang menarik, mungkin bagi beberapa dari Anda yang sudah seringkali bepergian ke luar negeri, ini bukan satu hal yang luar biasa. China apa artinya, betul? Tapi satu Bapak Ibu, kami bisa berangkat ke sana, para leader Anda bisa berangkat ke sana lewat bisnis ini. Itu karena hasil kerja keras dan keringat kami sendiri. Bukan dibayarin orang tua, bukan dibayarin perusahaan Bapak Ibu. Kami bisa berangkat ke luar negeri juga, kadang berkunjung ke sana sini, itu dari hasil keringat kami sendiri. Ya berikutnya Pak. Ya, ke China, South Africa, ya bersama dengan mitra-mitra kerja. Ini pada saat di Kenya bersama dengan 4 orang mitra kerja yang bareng-bareng meraih reward. Anda bayangkan Bapak Ibu, satu tim ada di panggung yang sama meraih Mercedes-Benz. Aduh, itu perasaan yang luar biasa Bapak Ibu. Ini pada saat di Hong Kong, Bapak Ibu, banyak orang pada saat ditawarkan bisnis ini, mereka gengsi dan lain sebagainya. Mereka merasa nggak level jalankan bisnis ini. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang sedemikian sombong memamerkan jabatan mereka di perusahaan. Kalau menurut saya, Anda perhatikan tadi di Hong Kong itu para tenaga kerja wanita. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya mendiskreditkan satu profesi tertentu. Tapi tenaga kerja wanita itu seringkali memang pandangan umum ini warga negara kelas 2 Bapak Ibu. Di sana mereka dipandang warga negara kelas 2, betul?
Mereka membantu rumah tangga, ya Anda tahu kan? Itu pekerjaannya. Subjeknya apa? Pembantu rumah tangga. Banyak orang sombong dengan jabatannya, bilang, ini nggak level bisnis ini aduh gengsi gue mau dikemanain dan lain sebagainya. Bapak Ibu, pertanyaan saya, yang mana yang lebih bergengsi dan yang mana yang derajatnya lebih tinggi? Antara seorang TKW, tenaga kerja, yang mungkin banyak orang bilang pembantu, jalankan bisnis ini dalam tempo 2-3 tahun, dapatkan 40 juta per bulan, dengan seorang manajer atau seorang branch manager yang dapatkan pendapatan saat ini 5 juta sebulan, 3 tahun ke depan berapa pendapatan branch manager itu? 10 juta? 15 juta? Lebih bergengsi mana sama TKW ini nantinya? Jadi apa artinya gengsi Bapak Ibu? Ya. Berikutnya apa? Ke Malaysia, ke Filipina, mungkin itu beberapa negara yang cuma sebagian kecil saja Bapak Ibu. Dan di bisnis ini Anda bisa dapatkan lebih banyak lagi. Jalan-jalan ke luar negeri, mobil mewah, materi dan kekeluargaan, sahabat. Dan satu hal Bapak Ibu, Anda bisa membantu orang lain kalau Anda sendiri sudah tercukupi, betul nggak? Banyak orang yang mengeluh, aduh keadaan kok kayak gini, keluarga saya kok kayak gini. Bapak Ibu, ada seorang yang secara manusia dia benar-benar punya sisi kemanusiaan yang begitu tinggi. Dia melihat ke sekeliling, kok ini keluarga saya yang ini kayak gini, miskin. Aduh, ini kok gelandangan banyak banget. Apa Tuhan nggak melakukan sesuatu? Saat itu, menurut Anda, apa jawaban dari Yang Maha Kuasa? Jawabannya adalah, aku sudah melakukan sesuatu, yaitu aku menciptakan kamu. Anda paham maksudnya? Banyak orang yang mengeluh dengan, kenapa keluarga saya begini, kenapa keluarga saya begini, kenapa begini. Solusinya adalah apa? Anda Bapak Ibu. Kenapa harus menyesal dilahirkan di satu keluarga yang berantakan? Kalau Anda sendiri bisa mengubah keluarga itu. Berikutnya Pak. Ini untuk apa saya jalankan bisnis ini? Begitu banyak orang yang mungkin, aduh saya nggak deh jalani bisnis ini. Mungkin buat Anda nggak terlalu banyak berguna. Tapi bagaimana dengan yang lain Bapak Ibu? Saya jalankan bisnis ini nggak cuma buat diri saya sendiri Bapak Ibu. Saya jalankan bisnis ini juga untuk pasangan saya Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, banyak orang yang memberikan waktu sisa buat orang yang mereka cintai Bapak Ibu. Mereka sibuk bekerja, mereka sibuk ketemu dengan bos dari jam sekian sampai jam sekian. Sisa waktu udah capek, cuma sekedar datang, buka baju, makan, nonton sebentar, tidur. Komunikasi tidak ada Bapak Ibu. Mereka memberikan waktu sisa, padahal mereka katakan, yang paling utama buat saya adalah keluarga, yang paling utama buat saya adalah pasangan. Tapi waktu yang diberikan bukan waktu yang utama, tapi waktu yang sisa. Kalau hari ini ada di antara Anda yang datang berpasangan Bapak Ibu, ada yang pasangan Anda mungkin hari ini belum mengatakan apapun. Pernahkah Anda berusaha berkomunikasi dengan mereka? Mungkin dengan istri Anda, mungkin dengan suami Anda. Pernahkah Anda tanyakan pada mereka apa yang mereka mau? Uang penting Bapak Ibu, tapi waktu itu jauh lebih penting. Waktu dan uang memang tidak bisa dipisahkan. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, lewat bisnis ini Anda bisa dapatkan uang, sehingga Anda bisa berikan waktu yang paling berharga buat orang yang Anda cintai. Saya tahu Bapak Ibu, pada saat saya jalan bisnis ini ada hal yang saya harus korbankan. Seringkali yang seharusnya saya bisa bersama dengan pasangan saya harus tinggalkan. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, saya punya seorang pasangan. Ada kata-kata begini, di balik pria sukses itu ada seorang wanita sukses, betul? Ada seorang wanita di balik seorang pria sukses. Tapi saya bersyukur, saya bukan memiliki seorang wanita di belakang saya. Saya memiliki wanita di samping saya Bapak Ibu, yang menemani saya berjuang untuk bangun bisnis ini. Ya, karena kami tahu bahwa ke depan kami akan menikmati kebebasan waktu kami. Saya juga jalankan bisnis ini Bapak Ibu untuk senyuman mama saya. Pada saat keluarga kami jatuh, banyak orang yang menyepelekan keluarga kami Bapak Ibu. Banyak orang yang bahkan saudara sekalipun itu menjauhi keluarga kami. Mama saya seorang melankolis. Mama saya jadi murung, berpikir terus, ya, nggak mau ketemu orang Bapak Ibu, nggak bisa mengungkapkan isi hatinya karena terlalu banyak tekanan. Begitu lama saya menunggu Bapak Ibu, kapan mama saya tersenyum. Saya bersyukur sekali pada Tuhan Bapak Ibu. Lewat bisnis ini Bapak Ibu, saat saya terima luxury car saya bawa mama saya untuk ambil mobilnya ke Gunung Putri di Bogor. Anda perhatikan wajahnya, wajah yang ada campuran akumulasi dari rasa sedih dan sakit, tapi sekaligus juga senang.
Saya bisa melihat senyuman mama saya pada saat saya terima luxury car saya, Bapak Ibu. Buat saya itu sangat berharga. Sangat berharga, Bapak Ibu. Dan saya juga jalankan bisnis ini juga untuk keluarga, Bapak Ibu. Buat harga diri keluarga saya. Dari banyak mungkin anggota keluarga, belum tentu semuanya bisa sukses. Bahkan bisa saja kebanyakan belum sukses, betul? Dan pada saat itu, siapa lagi yang akan mendongkrak kalau bukan kita, Bapak Ibu? Kalau hari ini Anda ada di keluarga yang gagal dari anak yang pertama, dari orang tua anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, semuanya gagal, semuanya tidak sukses. Giliran Anda, Bapak Ibu, untuk mendongkrak harga diri keluarga Anda. Saya jangan bisnis ini juga buat pemimpin terbesar saya. Ya. Saya jangan bisnis ini, saya rela, Bapak Ibu. Saya mau ditolak berapa kali pun, saya akan tetap ngotot, saya akan tetap maju jalan bisnis ini sampai garis finish. Saya jalankan untuk pemimpin terbesar buat saya dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Buat papa saya. Saya gak bisa berikan apapun saat beliau hidup. Hari ini Anda harus bersyukur. Kalau Anda masih punya papa mama, Anda masih punya orang tua komplit, Bapak Ibu. Anda masih bisa melihat senyumnya, Anda masih bisa mendengarkan komentarnya. Anda harus bersyukur. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara Anda mensyukuri? Apakah Anda hanya sekedar mensyukuri dengan seadanya? Atau Anda mensyukuri dengan cara memberikan yang terbaik? Berjuang ekstra, ambil setiap peluang, perjuangkan mati-matian untuk melihat senyum mereka, Bapak Ibu. Papa saya sudah tidak bisa tersenyum, tapi saya yakin dan saya percaya bahwa di atas sana beliau sedang melihat saya dengan tersenyum. Anaknya yang paling bungsu saat ini sudah menjadi seorang yang bisa memberikan arti buat banyak orang. Hari ini Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah bergabung dan jalankan bisnis ini, tetap pertahankan bisnis ini, tetap perjuangkan bisnis ini, perjuangkan buat impian Anda. Mungkin begitu banyak orang yang hari ini sedang menunggu kapan Anda jatuh. Banyak orang yang hari ini sedang menunggu kapan Anda berhenti jalankan bisnis ini. Tapi sadari bahwa hari ini juga pasti banyak orang yang sedang menunggu kapan Anda sukses. Banyak orang yang sedang menanti kapan Anda bisa memberikan bukti buat mereka. Kalau hari ini Anda yang sudah jalankan bisnis ini, saat ini mungkin Anda seringkali ditertawakan oleh banyak orang, dilecehkan, dihina dan ditertawakan, Bapak Ibu. Tapi sadari bahwa sekalipun begitu banyak orang yang menertawakan Anda, melecehkan Anda karena Anda jalankan bisnis ini, ada satu atau dua orang yang setiap malam mereka berlutut, mereka berdoa, mereka menyebut nama Anda dalam doanya. Mereka sebut nama Anda, mereka ingin Anda berhasil. Mungkin itu orang tua Anda, mungkin itu pasangan Anda. Lebih berharga yang mana, Bapak Ibu? Apakah lebih berharga memperjuangkan keinginan dari orang-orang yang menunggu Anda gagal? Atau lebih berharga Anda memperjuangkan keinginan dan tangisan, doa dari orang yang Anda cintai, yang mendoakan Anda untuk sukses? Jangan pernah berhenti, pertahankan impian Anda. Pertahankan impian Anda, Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti. Karena orang yang berhenti tidak akan pernah menang. Tapi orang yang tidak akan pernah berhenti, dia akan berakhir dengan kemenangan. Sukses buat Anda. Go Freedom!